masyayikh Ma'had An-Nuqayyah, seluruh pengurus Ikatan Alumni An-Nuqayyah, dan peserta seminar sehari tentang Muda Besar Pendidikan dan Keilmuan di An-Nuqayyah, serta seluruh pemirsa yang langsung mendengarkan melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan berkatnya kepada kita semua. Amin. Ya. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat bermuajah, bermuqabalah, bermujalasah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya sangat senang sekali karena saya bisa bertemu lagi dengan kalian dalam acara yang cukup baik ini. Dan yang kedua, kita panjatkan salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya sebenarnya tidak terlalu banyak mengetahui tentang sanad keilmuan kiai di An-Nuqayyah, lebih-lebih kiai-kiai yang sudah meninggalkan kita, seperti muassis Ma'had An-Nuqayyah, Kiai Syarqawi atau Kiai Haji Muhammad. Namun setelah saya membaca beberapa buku, memang kami dapat memperkirakan, dapat menyimpulkan bahwa dia memang berguru pada guru itu yang tidak salah sebutkan nama-namanya, karena hidupnya adalah pada masa itu sendiri, pada satu masa yang mereka. Baik seperti Kiai Syarqawi. Kiai Syarqawi itu Raden. Kiai Syarqawi itu Raden. Jadi keturunan Raden, keturunan Raden ya. Jadi kalau diurut namanya itu Pancasila. Di Syekh Muhammad Asy-Syarqawi. Ada yang disebut Syekh Muhammad Syarqawi. Ada dua kitab Maraqil Ubudiyah yang beliau ngaji langsung kepada pengarangnya Syekh Nawawi Al-Banani, dan ada kitab lain agak tebal kitabnya, itu tertulis sebagai taklid di kitabnya Qala Syekhuna Nawawi Al-Banani. Dua kitab itu ada di saya tidak bawa karena sudah laku. Kiai Syarqawi itu punya karangan juga, namanya Ar-Risalah fil Ibdal wal I'lan fi kalimatin muskilah. I'lal dalam kalimat yang muskil. Kebanyakan kalimat-kalimat yang muskil itu adalah dari Al-Quran. Ada 65 kalimat yang dianggap beliau sebagai muskilah, itu mayoritas, bahkan mungkin semuanya itu dari Al-Quran, dari kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Bisa itu disebut Al-Ibdal wal I'lan. Di situ tertera Muhammad Asy-Syarqawi. Kalau kemudian dalam kitab-kitab, dalam seratan Al-Mukarram, Al-Marhum Kiai Muhammad Ilyas, Muhammad Syarqawi itu mungkin hanya lebih mudah saja beliau menulis Muhammad Syarqawi.
Jadi bisa disebut Muhammad Asy-Syarqawi, bisa disebut Muhammad Syarqawi. Ayah beliau bernama Raden Sudikromo. Sodikromo. Tapi ada orang Jawa menyebut dengan nama Sudirono. Kenapa? Karena Sudirono. Kenapa? Karena seperti orang Madura menyebut Mokhtar menjadi Mustaq. Jadi mungkin begitu juga Sodikromo, karena sulit untuk diucapkan maka menyebutnya dengan Sudiromo. Bahkan ada yang menyebut Sodiromo, bukan Sudiromo, Sudiromo. Ya. Sudiromo ini punya ayah bernama Kiai Kanjeng Sinuwun. Kiai Kanjeng Sinuwun. Romo itu katanya artinya kiai katanya gitu. Karena itu disebut kiai. Kemudian Kiai Sinuwun punya ayah bernama Raden Mertowijoyo. Raden juga punya ayah bernama Raden Tirtokusumu. Juga punya ayah bernama Raden Arya Kring. Nama ayahnya Raden Arya Panyangkringan Pakaos. Juga punya ayah bernama Raden Ja'far Shadiq alias Sunatullah. Ini kami peroleh dari pitutur Kiai Haji Sabit bin Khazin bin Ilyas bin Muhammad Asy-Syarqawi ketika masih beliau berada di Mesir berdaunnya, dan saya sempat berbincang-bincang dengan beliau. Kiai Syarqawi dilahirkan di kota Kudus, Jawa Tengah pada sekitar tahun 1250 Hijriah atau 1835 Masehi. Dan wafatnya beliau tahun 1911 Masehi. Jadi umur beliau kurang lebih 76 tahun. Jadi Kiai Anupaya itu kebanyakan tidak lebih dari 80. Seperti ayah saya 71 tahun. Jadi Kiai Ilyas Kiai Ilyas 80 tahun. Jadi tidak lebih dari 80 tahun. Jadi kalau kita lihat kalkulasi kelahiran Kiai Syarqawi ini, yang ketika saya banyak baca buku-buku beliau, kitab-kitab beliau, Qala Syekhuna Al-Bantani, Qala Syekhuna An-Nawawi dan sebagainya, itu jarak umur Syekh Muhammad Asy-Syarqawi ini dengan Syekh Nawawi ini kurang lebih hanya 11 tahun saja. 11 tahun. Sebab Kiai Syekh Nawawi ini, Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani ini menuntut ilmu ke Mekah, itu dalam satu riwayat ya, pada tahun kurang lebih 1873 Masehi. Sedangkan Syekh lahirnya, Syekh Nawawi Banten itu lahirnya 1813 Masehi. Dan wafatnya 1897 Masehi. Jadi umur Syekh Nawawi itu sekitar 84 tahun. Dan Syekh Nawawi Banten itu menuntut ilmu di Mekah pada tahun 1830 atau 11 tahun ya, sebelum Syekh Muhammad Syarqawi menuntut ilmu di Mekah. Jadi duluan Syekh Nawawi. Dan Syekh Nawawi itu sebagai sahabat sekaligus sebagai guru Syekh Muhammad Asy-Syarqawi. Jadi bukan hanya sekedar guru, tapi juga teman. Buktinya dalam kitab itu ada takrif Qala Syekhuna, guru saya. Jadi beliau juga berguru dan menuntut masa
peredaran ilmunya itu ketika beliau masih Syekh Nawawi Banten itu masih ada di Mekah. Selanjutnya Kiai Syarkawi berada di Mekah itu selama 13 tahun. Menurut satu riwayat begitu. Ada yang mengatakan 14 tahun. Tapi setelah saya membaca sebuah buku yang dikarang oleh Wan Abdul Bagus, bernama ulama besar dari Patani dari Thailand itu 13 tahun. Kemudian 100 tahun 11 tahunnya itu beliau mencari ilmu di Malaysia, di Thailand, di Indonesia, dan bahkan di Malaysia. Itu namun guru-guru beliau di daerah Patani itu bahasa Arab asalnya Fatofani, karena memang di situ adalah kebanyakan ulama-ulama pendatang dari Melayu, dari Indonesia yang berada di Patani, kemudian beliau alim dan banyak menyebarkan agama Islam di sana, menyebarkan materi-materi keagamaan tentang dakwah Islamiyah yang ada di sana di Patani, Thailand. Di antaranya adalah bernama Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ini asli Al-Fatani, dan itu menyusun sebuah kitab bernama Sulamul Mubtadi fi Ma'rifati Tariqatil Muhtadi. Itu pengarang, dan itu tahun 1847. Jadi masih dalam masa Kiai Syarkawi mencari ini. Terus juga Syekh Daud ini punya guru bernama Syekh Abdul Samad Al-Jawi Al-Falimbani. Itu 1804 Masehi. Jadi mayoritas ulama-ulama yang ada di Patani di Thailand itu adalah banyakkan dari Indonesia, dari Melayu ya, yaitu Indonesia, dan Kiai Syarkawi berguru kepada salah satu dari mereka itu. Cuma tidak lama, tidak seperti hanya di Mekah. Kalau di Mekah beliau sangat lama, 13 tahun, dan banyak sekali guru-guru beliau. Di antaranya yang saya tahu adalah gurunya Syekh Imam Syekh Nawawi Al-Banten, teman sekaligus guru Syekh Syarkawi. Itu terjadi pada 1819 sampai 1890. Terus Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi, itu guru daripada Syekh Nawawi Al-Banten. Jadi kalau diurut berarti ada silsilah ijazah keilmuan. Itu tapi lebih banyak itu dari segi tasawuf. Lebih banyak dari segi tasawuf. Kalau dari segi fikihnya saya tidak terlalu banyak tahu, juga dari segi ilmu yang lain. Terus Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu punya guru bernama Khatib Asy-Syambasi, itu 1868 1923. Setelah itu baru Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Terus lanjutkan kepada Syekh Yusuf Sambulaweni. Lanjutkan juga kepada muridnya bernama Syekh Abdul Hamid Dagestan. Jadi daerah Dagestan. Mana Dagestan? Rusia ya. Daerahnya Imam Abu Bukhari. Terus Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, itu orang juga ini. Terus muridnya Syekh Ahmad Dimyati. Terus Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki. Terus Syekh Junaid Betawi Al-Betawi. Syekh Zainuddin Aceh. Syekh Syihabuddin, Syekh Abdul Rahman Al-Falimbani. Itu guru beliau pada tahun 1704. Berarti sudah lama sekali. Jadi silsilah ilmunya mungkin dari situ. Syekh Mahmud Kinan Al-Falimbani.
Syekh Akib bin Hasanuddin Al-Albani, Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Syekh Ibrahim Al-Baijuri yang punya kitab karangan kitab tauhid itu, yang kemudian kitab itu hanya mungkin 18 halaman, berbentuk nasar, berbentuk prosa, yang kemudian dinazamkan oleh Kiai Ilyas sebanyak 130 nazam dari 18. Ada yang mengatakan Al-Baijuri, ada yang mengatakan Al-Baijuri. Itu sebenarnya menurut saya baca dalam beberapa kitab yang lain sebenarnya sama. Al-Baijuri itu ada sebuah desa Bajur atau Baijuri ya. Sama dengan di Bakong itu ada desa Bujur ya. Bujur itu Al-Baijuri. Teman-teman yang tauhid saya mampu bisa di Baijuri. Sedangkan Kiai Hasyim Asy'ari ini guru daripada Kiai Ilyas, tentunya sudah sangat jauh jaraknya itu. Beliau 1871 Masehi dan wafat 1947 ya. Tapi Syekh Hasyim Asy'ari ini juga masih menututi kepada Imam Nawawi, kepada Syekh Nawawi. Sementara kalau Kiai Khalil lebih senior lagi daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan satu riwayat Kiai Ilyas pernah berada di Kiai Khalil dan bersamaan dengan Kiai Hasyim, cuma Kiai Hasyim sudah senior, sudah lebih lama daripada Kiai Ilyas ketika itu di Kiai Khalil. Maka ketika beberapa tahun kemudian Kiai Hasyim itu akan meninggalkan boyongan dari pondok pesantren Bangkalan Kiai Khalil itu, maka Kiai Ilyas katanya ikut beliau Kiai Khalil, Kiai Hasyim ke Tembiring dan di situ. Maka kemudian beliau juga berteman dan berguru kepada Kiai Hasyim. Sama dengan Kiai Syarqawi, berteman dan berguru kepada Syekh Nawawi. Kalau kita urut sanad riwayat kependidikan, keilmuan kependidikan beliau Kiai Ilyas itu, yang pertama guru beliau Kiai Ilyas itu adalah Kiai Muhammad Syarqawi sendiri. Yang kedua Kiai Haji Imam Karaigani. Jadi Kiai Imam Karai itu guru daripada Kiai Muhammad Syarqawi di Indonesia ya. Juga Kiai kemudian bersambung kepada Kiai Ilyas. Kemudian Kiai Haji Mahmud, Kiai Ilyas ya. Kiai Haji Mahmud Karai yang disebut dengan Kum Mahmud itu ya. Itu guru daripada Kiai Ilyas juga ya. Terus Kiai Khalil Latif Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari Jombang dan Kiai Hamdani Siwalan Haji Siwalan. Jadi pernah beliau sekolah mondok di pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Hamdani. Kurang tahu namanya sekarang. Katanya masih sekarang ada pondoknya, masih ada, cuma namanya saya tidak banyak tahu. Kalau yang dari Mekah, guru Kiai Ilyas itu Sayyid Abbas Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi kakek dari Sayyid Muhammad Al-Ham. Kakek Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kalau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki saya pernah berguru langsung kepada beliau. Karena tidak lama beliau masih meninggal. Sekitar 1910 yang meninggal Sayyid Muhammad. Ayahnya bernama Sayyid Alawi. Sayyid Alawi. Kemudian Alawi itu mempunyai bapak, kemudian mempunyai apa? Ya, kakek Sayyid Muhammad punya kakek bernama Sayyid Abbas. Ya, Sayyid Abbas. Jadi Sayyid Abbas itulah guru daripada Sang Kolom Kiai Muhammad Ilyas. Dua kiai ini yang saya ketahui, dan tentunya saya sebagai
putra daripada Ki Amir, tentunya saya juga tahu. Dia riwayat atau bukan keilmuan juga. Kalau Ki Amir itu adalah kiai langsung berguru kepada Kiai Muhammad Ilyas ayahnya sendiri. Kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika beliau mondok di Tebuireng selama 4 bulan dan beliau bisa menghatamkan Qawaid Al-Faraidul Bahiyah, kitabnya ada di saya. Alfiyah hanya beberapa bab saja, dan Fathul Qarib hanya beberapa bab saja. Hanya 4 bulan mondoknya, dan kitabnya semuanya ada di saya semua. Dan beliau bersama dengan Ki Hasyim Asy'ari itu berguru kepada beliau langsung karena pada masa agresi Belanda itu. Jadi ketika ada Belanda akan menyerang pondok pesantren Tebuireng ketika itu, katanya itu semua santri dikumpulkan oleh Ki Hasyim Asy'ari di depan masjid, hanya ratusan santri saja, dan disuruh pulang semua oleh Ki Hasyim Asy'ari dan sambil membacakan doa. Ki Hasyim Asy'ari membacakan doa, kemudian setelah diaminkan maka tangannya diusapkan kepada wajahnya ayah saya. Amin. Itu maka disuruh pulang semua, karena takut agresi Belanda itu kebetulan itu bisa membalikan pada mereka. Jadi beliau hanya mondok 4 bulan saja. Kemudian beliau juga berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani Padang. Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika saya ada di Mekah, saya tidak mengikuti kepada beliau. Cuma saya mengikuti kepada Syekh Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Kemudian Sayyid Muhammad Arabi bin Abbas Al-Hasani Al-Mahdi. Jadi ayahnya Sayyid Muhammad. Dan juga berguru kepada Sayyid Muhammad Alawi. Berguru kepada Sayyid Muhammad Alawi. Ketika itu beliau pernah membacakan sebuah kitab Ihya Ulumuddin di hadapan Sayyid Muhammad Alawi ketika ke Mekah, dan beliau mengijazahkan kitab itu untuk diajarkan kepada orang lain. Dan juga dia berguru kepada Syekh Utsman Zain Al-Yamani, Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani di Mekah yang meninggal tahun 1984. Juga saya berguru kepada beliau langsung. Ayah saya juga berguru kepada beliau di bidang ilmu fikih. Itu pernah membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Yang kemudian beliau juga berguru kepada Syekh Hasan Al-Masyad Al-Makki. Juga pada itu beliau masih ada, Syekh Ismail masih ada, Syekh Masyad masih ada, dan Syekh Masyad itu guru daripada Syekh Ismail. Juga pada waktu itu ayah saya pernah ngaji ke majelis beliau Al-Masyad. Terus Syekh Yahya Basuki, orang Basuki asalnya, kemudian dia alim dan menjadi ulama Imam Al-Haramain, bahkan ulama Al-Haramain, Khadim Al-Haramain. Jadi beliau menikah. Terus Syekh Dardum Al-Palimbani, yaitu menantu besan daripada Ki Hasyim. Itu guru-guru daripada, bahkan Syekh Dardum ini yang memberikan pangkat kepada ayah saya, dan pangkatnya juga masih ada sampai saat ini. Dan kepada Syekh Yasin Al-Fadani itu, Ki Amir itu pernah membacakan doa Masrakul Qarib, dan semua kitab Masrakul Qarib itu diijazahkan kepada Al-Mukarram Al-Mahfuz Ki Amir Ilyas. Dan ada tambahan di situ. Jadi dalam doa-doa tahajud yang panjang itu yang milik Ki Amir itu ada tambahan, itu katanya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Terus ada tambahan doa ba'da tahajud, ba'da duha. Itu juga ada tambahan dari Syekh Yasin Al-Fadani. Ada di kitabnya, aslinya masih ada di saya. Jadi itu yang saya ketahui ya dari para kiai yang ada di Anupaya, yang saya dengar langsung atau yang saya baca dari beberapa buku yang pernah saya sampaikan ini sebenarnya beberapa tahun yang lalu di hadapan
siswa saya di Madrasah Aliyah Satuan Putri. Dan sudah dan kalau yang punya Kiai Amir ini sumbernya langsung dari beliau Kiai Almarhum Kiai Muhammad Amir Ilyas. Jadi beliau tidak banyak ilmunya, tapi kalau di musalsal ya, disambung terus ya sangat juga banyak juga. Itu yang dapat saya ketahui dari sanad keilmuan dan pendidikan daripada beliau. Kemudian yang terakhir mungkin saya sedikit punya tentang Manzumatul Hayat Syekh Al-Allamah Muhammad Asy-Syafa'wi. Ya, ini Muhammad Ilyas bin Muhammad Asy-Syafa'wi al-Qudusi. Ini sebuah nazaman dan terjemahan. Ini hanya menjelaskan tentang silsilah beliau saja. Jadi tidak sampai kepada yang bersambung kepada Siti Fatimah. Juga saya punya, mungkin kalian sudah pernah membaca di buku-buku tentang karomah beliau yang pernah diterbitkan oleh yang pernah disusun oleh Kiai Hafid. Itu juga banyak karomah beliau yang dari Kiai Syarqawi, Kiai Ilyas, Kiai Amir, Kiai Waris, Kiai Bashir, Abdullah Sajjad, dan kiai-kiai yang sudah meninggal. Itu banyak diungkapkan dalam buku. Dan saya sebagian saya ambil di sini. Sebagian daripada itu riwayat karomah. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Oh ya, yang terakhir, yang paling terakhir, Kiai Ilyas itu, Kiai Syarqawi itu, jadi kalau kemudian ada putra-putri beliau pada saat ini banyak yang bisa nulis ya, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab, itu memang berkata-kata dan cerita-kata. Jadi Kiai Syarqawi itu penulis ya. Jadi dia ada mu'allif. Kalau Kiai Ilyas banyak sampai 4 kan. Karena beliau itu diantaranya salah khutbah itu. Khutbah itu bukan hanya yang difotokopi itu saja sebenarnya. Ada 51 khutbah. Itu ada yang sesuai dengan bulan-bulan. Kalau Sya'ban minggu pertama, Sya'ban minggu kedua, Sya'ban minggu ketiga. Itu ada 51 khutbah. Itu oleh sebagian tim kemarin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diikutkan juga teks Arabnya, dan sebagian juga sudah dikasih langsung kepada para kiai dan para yatim. Dan karangan beliau yang lain at-targhib wat-tarhib, cuma enggak hilang. Kata Komanda Kiai Waris almarhum, pernah dipinjam santri mahasiswa Istika mau difotokopi tapi tidak dikembalikan. Ya, dikembalikan karena dia begitu. Jadi Bangkok pas Esa hari Bangkok nyorong pengurus, dia tidak tahu dia ini apa dan bulan dan dia begitu. Terus ada kitab lagi yang bernama Risalah Manzumatu Safinatus Shalah. Jadi Safinatus Shalah itu dinamakan oleh Kiai Ilyas. Itu atas untuk katanya untuk mempermudah para santri yang mudah ketika itu kebanyakan perempuan biar mudah menghafal. Yang kedua, kitab Bejuri itu yang juga bentuk nasar puasa, kemudian dinamakan juga menulis. Jadi memang kreatif memang kakek-kakek saya itu dari zaman kayak ini. Jadi kalau nggak aneh kalau kemudian ada putra putri beliau itu yang sebagai ini ada yang banyak menulis buku-buku, menerjemah dan sebagainya. Seperti Kiai Faiz ini memang kreatif sekali. Tidak dengan sastra bahasa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya. Dan masih ada lagi kan? Kalau seperti ini, Kiai Amir ini meskipun
Enggak punya siaran. Selain punya kegas itu siaran tentang kemerdekaan, ya. Tapi Kiai Amir juga punya siaran tentang kemerdekaan tidak. Beliau menyetujui. Cuma tidak banyak dipublikasikan, ya. Kegas tidak banyak diketahui. Jadi ada di saya. Kalau yang Kiai Amir itu isinya tasyakuran atas kemerdekaan. Kalau kegas itu ya mengungkapkannya sama sebenarnya, pada intinya sama-sama tentang tentang tasyakuran kemerdekaan seperti ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang kalau berbicara masalah ini, masalah biografi ini memang sangat panjang sekali, lama sekali, dan ini sebagian yang dapat saya sampaikan ke hadapan kalian semua. Yang jelas Kiai di Anambas itu adalah kreatif, dan bahkan oleh orang Arab Kiai Ilyas itu dijuluki sebagai Al-Adib Al-Arab, sastrawan Arab yang ada di Indonesia. Ketika membaca khutbah-khutbahnya luar biasa, dengan bahasanya singkat, padat, tapi mendukung pengertian yang sangat luas sekali. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah online dan offline, mohon maaf tadi ada masalah berkaitan dengan teknis, jadi mohon maaf belum bisa menyelesaikan, baru detik-detik terakhir, jadi masalah laptop dan seterusnya. Mungkin betul ijtihad An-Nubaya untuk mendirikan IST itu menjadi penting, sehingga kita yang santri ini tak laku aleng-aleng dan lalu bicara tentang masalah hoax nggak selesai-selesai. Dan di GWA itu, grup WhatsApp itu selalu selalu ditegur. Bahkan KBIC itu termasuk yang beberapa kali aku memiliki WA. Saya kira ada beberapa hal tadi yang sudah dicarikan oleh beliau, dan saya semakin penasaran karena ada beberapa kata kunci menarik yang dijelaskan oleh beliau tentang, misalnya beliau menjelaskan tentang tasawuf, ya. Jadi